Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Langkah catur cerdik Jokowi bikin Demokrat penasaran dan panik, ditulis oleh Syardi. Pak Jokowi suka diam. Diam bukan tidak mau bicara, tapi karena mempertimbangkan banyak hal sebelum berbicara atau bertindak. Inilah yang membuat Pak Jokowi sulit ditebak. Sama seperti film yang memiliki plot twist di bagian akhir yang membuat kita terkejut saking terpukaunya. Ahok dulu pernah menyebut strategi merebus kodok yang dilakukan Jokowi. Kodok pelan-pelan digiring ke wadah berisi air dingin. Kodok tidak sadar sedang dijebak. Pelan-pelan air dipanaskan, makin hangat, panas hingga mendidih. Dan kodok tidak bisa berbuat banyak, begitu sadar, sudah terlambat. Diamnya Jokowi juga membuat banyak orang penasaran sekaligus kesal. Jokowi berulang kali dijebak agar terjungkal, tapi diamnya Jokowi dan sikap penuh perhitungan membuatnya dengan mudah lolos. Jokowi ibarat ikan yang terlalu pandai, tidak mudah tertipu kail yang berisi makanan enak. Ada banyak contoh, salah satunya adalah saat AHY melakukan konferensi pers, mengatakan dirinya sedang dikudeta oleh orang di dalam lingkaran istana. AHY minta Jokowi klarifikasi dan menjelaskan kepada publik. Siapapun tahu ini adalah pancingan. Sekali Jokowi buka suara maka dia akan terus terseret. Jokowi sampai detik ini tidak pernah buka suara terkait isu kudeta tersebut. Begitu juga saat polemik tes TWK KPK memanas, Jokowi terus didesak, diminta, dituntut bahkan dipaksa untuk buka suara dan intervensi. Jokowi lagi-lagi tidak mudah terpancing. Jokowi hanya memberikan pernyataan normatif, bukan karena tidak mau, tapi karena bukan wewenangnya untuk mengintervensi. Semua itu sudah diatur BKN dan bisa pula ajukan ke pengadilan jika pihak yang gagal tidak puas. Yang paling fenomenal adalah saat Ahok tersangkut kasus penistaan agama. Pihak musuh tahu Ahok dan Jokowi sangat dekat bagi sahabat yang saling melengkapi. Jokowi diancam agar tidak ikut campur masalah hukum yang menjerat Ahok, sekaligus berharap Jokowi melakukan blunder sehingga bisa dibereskan sekaligus. Jokowi ingin sekalian dihabisi melalui kasus Ahok ini. Tapi sekali lagi Jokowi selalu penuh perhitungan sebelum mengambil langkah. Di saat lawan memikirkan cara menjerat Jokowi, Jokowi sudah memikirkan puluhan langkah ke depan untuk menghindar. Kata orang, diam itu mengerikan. Saya setuju kalau ini terkait Jokowi. Di saat kita bingung dengan kesan diamnya, di situ hasil dari diamnya kelihatan jelas. Salah satunya adalah soal pembubaran FPI. Sebelum Rizik tertangkap, kita semua pasti kesal dan sempat menuduh pemerintah penakut dan memble terhadap Rizik. Bayangkan, berkali-kali Rizik bikin ulah, tidak ada konsekuensi apapun. Ada masalah, dia kabur saja. Dia bisa pulang seenaknya. Kerahkan pendukung bikin semak di bandara. Bahkan bisa seenaknya bikin acara yang bikin kerumunan. Barulah ketika kesabaran Jokowi habis, FPI pun diambang tepi jurang. Masih ingat betapa semangatnya kita ketika Pangdam Jaya memerintahkan anggotanya untuk mencopot baliho Rizik. Selanjutnya FPI disikat sampai habis. Pelan-pelan mereka digilas sampai tak berkutik. Puncaknya adalah ketika pemerintah secara resmi membubarkan FPI. Rizik yang berusaha melarikan diri tidak punya jalan kabur lain, akhirnya ditangkap, lalu divonis penjara 4 tahun. Munarman pun diciduk karena terindikasi terlibat dalam kasus terorisme. Sisanya, pendukung Kelasteri dibiarkan seperti cacing kepanasan, gerah tapi tidak bisa berbuat apa-apa, teriak sampai kerongkongan kering tapi tidak bisa mengubah keadaan. Langkah catur Jokowi sebenarnya luar biasa. Nah, Demokrat pun sebenarnya penasaran dan panik dengan kekuatan Jokowi. Panik menerka langkah catur apa yang akan diambil Jokowi selanjutnya. Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan pernah mengkritik Jokowi yang tidak transparan soal hasil pertemuan antara Jokowi dengan parpol koalisi pemerintahan beberapa waktu lalu. Ada dugaan bahwa Demokrat mulai panik. Bisa jadi mereka mendengar skema di Pilpres 2024 yang ramai dibicarakan di media sosial. Dalam skema itu, ada 7 partai yang mendukung pemerintah. Jika digabungkan, maka kekuatan suara mencapai 82%. Sedangkan Partai Demokrat yang punya 54 kursi dan PKS 50 kursi di DPR dianggap oposisi. Jika digabungkan, kekuatan mereka hanya sebesar 15%. Dari perhitungan kekuatan tersebut dibuat skema 3 kekuatan koalisi di Pilpres 2024 berdasarkan partai yang mendukung pemerintahan Jokowi. Dalam skema 3 koalisi ini, Partai Demokrat dan PKS tidak dihitung karena hanya memiliki 15%, kurang dari ambang presidential threshold sebesar 20%. PDIP plus Gerindra 31,87%, Golkar plus Nasdem 21,36% dan PKB plus PAN plus PPP 21,05%. Padahal kalau dipikir secara logis, skema di atas sulit terwujud.
Tapi bagi yang sudah panik dan parnoan, ini bisa dianggap serius. Pertemuan Jokowi dengan partai koalisi menjadi bumbu pedas bagi Demokrat. Makanya secara tidak langsung mereka mulai panik, terlihat dari kritikan kepada Jokowi yang tidak transparan. Mereka penasaran, ingin tahu apakah benar Jokowi dan koalisinya sedang merancang konspirasi untuk menyingkirkan Demokrat dan PKS. Seperti biasa, Jokowi diam tidak berkomentar apapun. Makin diam, lawan makin penasaran, lama-lama makin gondok. Kesal tapi takut. Perasaan ini kayak makan lauk yang dilumuri sambal geprek level 10. Bumbu micin super asin, jeruk nipis 5 sendok dan gula 10 sendok. Bikin menderita. Jokowi yang sulit ditebak dan diam pula, ini sangat membuat lawan terpukul dan mati penasaran. Kita yang mendukung dan merasa sudah paham pola pikir Jokowi saja kadang bisa meleset, apalagi lawan politiknya. Jokowi kok dilawan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwert TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.